Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan sebuah cerita, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu mereka melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh, yaitu dari kota Palestina adalah kota Madinah. Ketika itu Nabi Ibrahim merasakan kelelahan, sehingga Nabi Ibrahim beristirahat di suatu tempat. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim tertidur dengan kelelahannya tadi. Ketika itulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim melewati mimpinya, yaitu gambarannya adalah menyembelih Nabi Ismail. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya, sehingga Nabi Ibrahim merasa debar dalam hatinya. Ketika itu Hajar pun terbangun dan menanyakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, ngapakah engkau berdebar-debar?" Kata ketika itu Nabi Ibrahim pun menjelaskan bahwasanya Allah memberikan wahyu kepadanya untuk memerintahnya untuk menyembelih Ismail. Nah, kata Hajar, ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakannya Ibrahim. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim menjumpai Ismail. Saking cintanya kepada Nabi Ismail, saking sayangnya, sehingga Nabi Ibrahim meragu-ragukan menanyakan tentang peristiwa yang dia miliki. Ataupun Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku diberikan wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala melewat mimpiku, yaitu menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu?" Lantas dijawab oleh Nabi Ismail, "Wahai ayah, ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah." Teman-teman, saking luar biasanya yang dimiliki Ismail, seikhlasnya, sehingga dia sanggup menjadi korban pada saat itu. Nah, ketika itu pun Nabi Ibrahim membawa anak Ismail ke suatu tempat. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun berjalan di suatu tempat itu di bukit untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya banyak sekali godaan yang dihadapi. Dan salah satunya godaan iblis. Ketika itu pun iblis menggoda Hajar, Ibrahim dan Ismail. Saking taatnya keperintahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga iblis pun tidak sanggup untuk menggodanya. Nah, pada saat itu pun tangan Nabi Ismail diikat dan kakinya pun diikat dan dibaringkan di suatu tempat sehingga matanya pun ditutup pada saat itu. Nah, lalu Nabi Ibrahim mengambilkan pedang sehingga meletakkan di atas lehernya Nabi Ismail. Ketika itu pun turunnya perintah Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, kamu sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas, dan sekarang sebagai gantinya aku berikan binatang ternak dengan 9. Ini adalah cobaan yang sangat besar bagimu." Nah, teman-teman, apa hikmah yang kita bisa ambil dari cerita tersebut? Yang pertama adalah selalu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah terbaik. Yang ketiga adalah sabar. Dan yang keempat adalah tawakal, itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita yang sangat luar biasa sekali yang teman-teman sudah ketahui, bahwasanya cerita tentang kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.